Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang GLB ya, gerak lurus beraturan. Nah, gerak lurus beraturan itu gerakan yang tidak memiliki percepatan. Jadi nanti di soal-soal A-nya itu akan 0, kecepatan itu lambangnya A ya. Sehingga kecepatannya tetap, V-nya konstan. Jadi ibaratnya kalau kita naik motor atau naik mobil itu dia udah jalan tapi kita nggak ngegas maupun nggak ngerem, jalan aja konstan gitu ya. Rumusnya yang mungkin waktu kalian di SMP kalian kenalnya S sama dengan V kali T ya. S nya itu jarak, kalau jarak biasanya ini kelajuan kali waktu. Nah, tapi di fisika SMA kita kembangin rumusnya menjadi ini. Pertama delta X V kali T. Delta X nya ini perpindahan, V nya kecepatan kali waktu. Nah, delta X perpindahan di video yang sebelumnya saya udah jelasin, perpindahan itu adalah posisi akhir kurang posisi awal. Jadi XT min X0 ya. Jadi XT ini adalah posisi akhir, X0 adalah posisi awal, tambah V kali T, V nya kecepatan kali waktu gitu ya. Kalian harus pahamin bahwa ini nanti kalau kita bicara di sini ini semuanya vektor. Posisi itu vektor, kecepatan itu vektor, perpindahan juga vektor. Jadi akan ada plus maupun minus. Minus kalau misalnya perpindahannya ke arah kiri itu minus, kecepatan ke arah kiri juga harus minus gitu. Konsisten di plus minusnya ya. Jadi biasanya kalau plus itu untuk ke kanan atau atas atau maju. Minus itu biasanya untuk kiri atau bawah atau mundur gitu. Jadi harus konsisten di plus minusnya juga sebelum kita masuk ke soal. Oke, kita lihat karena di sini kita bicara vektor. Contoh soal yang pertama dulu. Ada sebuah motor melaju lurus ke utara. Utara itu kalau di bidang kertas di atas. Dan menempuh 6 km selama 7 menit. Jadi saya coba gambarin ilustrasinya ya. Jadi pertama dia ke atas 6 km 7 menit. Kemudian berbelok ke timur. Timur itu kanan kalau di kertas. Jadi kita belokin ke kanan 8 km 8 menit gitu ya. Nah, pertanyaannya berapakah kecepatan rata-rata? Kecepatan rata-rata itu perpindahan dibagi waktu. Gitu kan ya. Nah, kalian harus lihat perpindahannya dulu nih. Perpindahannya dia naik ke atas 6, ke kanan 8. Berarti perpindahannya akan jadi seperti ini. Tuh. Pitagoras ya, akar dari 6 sama 8 10 km. Perpindahannya 10.000 meter gitu. Waktunya berapa? 7 sama 8. Berarti waktu total 7 tambah 8 15 menit ya. 15 menit berarti 15 kali 60. Nah, kita dapat nih kecepatan rata-ratanya. 10.000 bagi 15 sama 60. 11,11 meter per second gitu ya. Untuk fisika lebih baik dalam meter per second ya, jangan kilometer per jam. Oke, kita lanjut contoh lain. Nah, ini untuk sudah masuk ke soal-soal GLB untuk mobil yang bergerak berlawanan. Saya bacain dulu, kita lihat cara pakai rumusnya ya. Oke, pertama ada mobil A berjarak dan B berjarak 200 meter satu sama lain. Jadi ini mobil A katakanlah, ilustrasinya ya. Ini mobil B berjarak
200 meter. Gini. Kemudian mobil bergerak saling berlawanan. Jadi kalau A-nya ke arah kanan, B-nya ke arah kiri. Ya. Terus kecepatannya 15 untuk yang A, yang B 10. Kapan dan di mana mobil akan berpapasan? Ya, katakanlah ini A-nya maju kanan, B-nya mundur. Berarti nanti akan kira-kira ketemu di sini somewhere. Atau di sini. Nah, dua-duanya nanti di sini. Ibaratnya gitu. Oke, nah kita lihat cara pakainya. Bertemu, berpapasan, atau bertemu itu basic rumusnya, basic logikanya adalah kalau dia berpapasan posisinya sama. Posisi sama artinya xt-nya sama. Jadi xt-nya A akan sama dengan xt-nya B. Posisi akhirnya A sama dengan posisi akhirnya B. Gitu ya. Nah, tadi kan rumusnya untuk yang xt ini, xt itu adalah x0 tambah v kali t. Kita pakai. Jadi di sini saya tulis x0-nya A tambah VA kali T. Ini x0-nya B tambah VB kali T. Oke. Nah, kalau nggak ada keterangan apa-apa, berarti kita anggap itu jalannya mereka berjalan bersama-sama. Jadi T-nya itu sama. T-nya jangan diganti, T-nya jangan dibedakan. Tetap T variabelnya. Ya. Nah, perhatikan cara kita ngisi angka-angkanya nih, ya. X0A. A itu ada di bagian kiri. Semua yang posisinya awal di paling kiri itu kita anggap X0-nya 0. Jadi X0A 0. X0B di posisi awal dia sudah ada di kanan sejauh 200 meter. Jadi X0B-nya itu 200. Gitu. Ya, terus VA itu 15 ke arah kanan. Tadi ingat ya, kanan itu positif, jadi plus 15 kali T. VB itu ke arah kiri, jadi ini VB-nya harus minus 10. Jangan lupa tanda minusnya nih, penting. Ya, jadi tambah min 10 kali T. Gitu. Kalau T-nya kita arahin ke sisi yang sama, pindah ke kiri gitu ya. Jadi 10 tambah 15. 15T tambah 10. T sama dengan 200, berarti 25T sama dengan 200, T-nya 8 second. Nah, ini menjawab kapan. Jadi kapan jawabannya 8 detik setelah mereka bergerak. Oke, di mana? Di mana itu berarti di posisi akhirnya di mana sih? Gitu loh. Jadi yang kita cari itu nanti di mana itu xt-nya. Nah, xt-nya si 8 second ini kamu boleh masukin ke sini punyanya XTA atau boleh masukin ke XTB bebas ya. Jadi kalau saya masukin XT-nya ke XTA 0 tambah 15 kali 8 dapatnya 120 meter. Kalau kita masukin juga ke XTB 200 tambah min 10 kali 8 120 meter juga sama. Ya. Nah, 120 meter ini kan acuannya dari si A. Jadi 120 meter di kanan A. Gitu. Jadi kapannya 8 detik, di mananya 120 meter di kanan A. Seperti itu cara pakai rumusnya. Oke, kita lihat contoh lainnya lagi. Satu lagi ya. Ada dua pelari berlari dari tempat yang sama menuju ke arah yang sama. Orang pertama bergerak dengan kecepatan 5 meter per second. Jadi gini ya, lihat ini dua pelari misalnya si A sama si B lagi bergerak dari tempat yang sama menuju arah yang sama. Dua-duanya ke sana berarti. Orang pertama bergerak dengan kecepatan 5, VA-nya nih 5 meter per second. Kemudian 4 detik setelahnya, nah kalau ada kata kayak gini, berarti waktunya berbeda. Jadi kamu nggak bisa samain. Kalau yang berangkat duluan, kita misalin T. Jadi TA-nya kita misalin T.
Kemudian orang kedua bergerak dengan kecepatan 9, VB-nya 9. Dua-duanya ke kanan berarti 2D plus ya. Tapi karena si B itu terlambat 4 detik, TB-nya kita harus ganti jadi T-4 gitu. Bedanya di situ. Nah, nanti mereka akan ketemu somewhere di sini. Ketemunya. Ini XT-nya sama. Ya, menyusul. Berarti kalau menyusul, basic pikirannya sama ya. Menyusul itu terjadi ketika posisinya sama. Posisi akhirnya sama. Jadi kita buatnya XTA akan sama dengan XTB. Ya, dua-duanya berangkat dari kiri, berarti X0A-nya itu 0, X0B-nya juga 0. Nah, berarti di sini kalau kita masukin ke rumusnya ya, X0A tambah VA kali TA. Nah, ini TA-nya dibedain ya, TA sama TB dibedain. Karena mereka bergeraknya nggak barengan. Ada yang duluan, ada yang ketinggalan. Gitu, ya. Kita coba masukin X0A-nya 0, VA-nya 5, TA itu T. Tapi kalau yang ini X0B-nya 0, VB-nya 9, tapi T-nya T-4. Nah, jadi dari sini kita dapat 5T sama dengan 9T min 36. Pindah ke kiri, berarti jadi minus 4T sama dengan min 36. T-nya 9 detik. Jadi jawabannya kapan? T itu kan acuan kita yang berangkat duluan si A ya. Jadi 9 detik setelah A bergerak. Gitu. Nah, di mana lagi-lagi kita harus masukin si XT ini. Kamu boleh masukin ke sini sebelah kiri atau kamu boleh masukin ke sebelah kanan. Bebas. Kalau kita masukin ke persamaan yang XTA, berarti 0 tambah 5 kali 9, 45 meter. Kalau XTB, 0 tambah 9 kali 9 kurang 4, 45 meter juga. Jadi jawabannya 45 meter dari start mereka bersamaan. Karena mereka startnya barengan di sini. Gitu. Oke, ini contoh soal GLB. Jadi ada dua macam ya biasanya ya untuk yang paling sering ya, yaitu mereka kejar-kejaran, berlawanan, atau mereka bergerak kejar-kejaran menuju arah yang sama. Nah, di sini kalian harus perhatiin plus minusnya. Kalau berlawanan, V-nya salah satu harus minus nih yang bergerak ke kiri. Tapi kalau bergeraknya barengan ke arah yang sama, dua-duanya positif V-nya. Juga harus diperhatiin T-nya, waktunya. Apakah mereka bergerak barengan atau ada yang ketinggalan. Oke, demikian penjelasan tentang GLB. Semoga bisa dipahami.